Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dan di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi data warehouse untuk segmentasi dan prediksi churn pelanggan berbasis data transaksi langganan untuk mata kuliah gudang data. Jadi dari dataset yang sudah kita buat nanti akan dilakukan proses ETL dan kemudian akan dilakukan klasifikasi dan prediksi beserta visualisasinya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadlan Diagul Haq dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat data dummy-nya dulu ya. Nah, untuk membuat data dummy-nya di sini saya menggunakan website bernama Mokeru. Setelah kalian membuka websitenya yaitu mokeru.com, di sini adalah tampilan utama dari websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit field name, type, dan juga optionnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan ini adalah yang saya butuhkan, yaitu ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, dan sebagainya. Di sini kita bisa pilih type-nya juga, disesuaikan dengan field name. Nah, di sini teman-teman bisa milih ingin membuat datanya seberapa banyak. Misal di sini kita buat 500. Kita bisa pilih format dari file yang kita inginkan seperti apa. Di sini saya akan menggunakan CSV. Ini kita biarkan saja seperti default. Lalu kita tambahkan header. Ini sudah settingan defaultnya ya, include header. Nah, setelah teman-teman rasa sudah benar dengan apa yang teman-teman inginkan, kita bisa klik generate data. Nah, setelah selesai, sini kita bisa lihat. Sini sudah ada data dummy-nya sebanyak 500. Oke, perkenalkan, nama saya Zidan Rafli. Di sini saya akan melanjutkan untuk pada proses ETL menggunakan talent. Di sini semua sudah saya persiapkan, namun akan saya jelaskan dari awal. Pertama, kalian bisa membuat sebuah job design terlebih dahulu. Kalian bisa klik kanan lalu create job. Nah, di sini namanya terserah kalian mau apa. Nanti setelah itu dibuat akan muncul masuk ke sini. Contohnya seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke metadata, pilih file delimited. Kalian harus membuatnya terlebih dahulu. Masukkan file CSV-nya. Kalian klik kanan. Nah, di sini kita buat. Namanya juga di sini terserah kalian apa. Nah, kalian masukkan nih file CSV atau dataset kalian. Setelah sudah, kalian tinggal drag and drop aja nih ke sini. Contoh ini sudah saya drag and drop, lalu dihubungkan ke tmap untuk apa aja nih output yang ingin dihasilkan. Kalian bisa klik aja di sini atau enggak ketik tmap. Nah, di sini sudah saya buat. Untuk outputnya itu saya namakan output 1 atau out 1, dan kolom pada CSV-nya itu saya masukkan atau drag and drop ke sini nih. Kalian klik Ctrl A. Nah, kalau udah kalian apply aja, terus oke. Nah, setelah sudah, kalian ingin outputnya itu berupa apa nanti? Setelah dipilih itu mau berupa database, Excel atau CSV lagi. Nah, saya di sini menggunakan CSV lagi. Kita lihat di sini. Nah, di sini berupa CSV ya. Jangan lupa di sini include header-nya itu harus diaktifkan atau checklist. Field separatornya kita kasih koma. Nah, di sini advanced setting, encoding-nya itu kita ke UTF-8. Kalau semuanya sudah, kita running aja. Nah, di sini sudah terbuat. Dan ini file ini. Oke. Dari data yang sudah dibuat tadi, sekarang kita mencoba untuk mencarikan klasternya. Dan nilai klasternya itu bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi ke depannya. Yang pertama yang kita lakukan itu meload datasetnya. Ini adalah dataset telah dibuat tadi. Terus fitur-fitur pembayarannya itu nah ini adalah datasetnya yang sudah dibuat tadi ya.
dan kita akan menggunakan fitur-fitur seperti rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, lama berlangganan untuk dijadikan parameter untuk memprediksi status churn ke depannya gitu. Ini adalah metode elbow untuk menemukan clusteringnya, menemukan nilai K-means-nya. Di sini kalau kita lihat dari mulai 2 itu semuanya nurun, berarti nilai K-nya itu yang kita dapatkan itu di sebelah sini. Ini contoh-contoh penggunaan nilai clusternya. Jika kita menggunakan cluster 0, ini yang didapatkan. Kalau cluster 1 ini, cluster 2 ini. Dan ini adalah scatter plotnya. Jika yang ungu ini adalah cluster 0, yang hijau ini cluster 1, yang ini adalah cluster 2. Ada juga nilai-nilai hasil prediksinya. Itu di sini kita lihat kalau presisinya di sini sampai untuk yang cluster 0 itu sampai 95%. Event score-nya juga rata-rata tinggi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvita. Di sini saya akan menjelaskan tentang classification-nya menggunakan model logistic regression dengan random variance classification. Lalu ada classification report, conversion matrix, ROC score dan ROC kurvanya gitu. Jadi di sini kita menggunakan data dari hasil clustering yang sudah tadi Putra jelaskan. Jadi di sini kita download hasil clustering lalu kita masukkan ke data. Di sini juga kita bisa tulis kalau misalnya datanya itu berhasil dimuat untuk visualisasi atau tidak ditemukan. Lalu di fitur untuk prediksi pelanggaran itu ada rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, lama berlangganan, usia, jenis kelamin, paket layanan, kota, dan klasternya. Jadi target variabelnya itu status berlangganannya. Terus kita buat X ini sebagai data cluster untuk fitur for berlangganan prediksinya, lalu yang Y ini cluster untuk target variabelnya. Jadi di numerical class ini ada rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, lama berlangganan, sama usia. Sedangkan di kategorinya itu ada jenis kelamin, paket layanan, status langganan, kota, dan klasternya. Lalu pembagian data training dan testing. Jadi harus sama dengan data yang digunakan saat training model. Jadi di sini kita menggunakan data test size-nya 0,2 atau 20%. Setelah itu buat demonstrasi, jadi kita latih ulang menggunakan preprocessor, terus classifier menggunakan random forest classification. Lalu kita train X train dan Y train dengan prediksi X test. Jadi pada kurva receiver operating karakteristik ini kita buat visualnya dari hasil tes yang di atas. Ini untuk VLTP Gordon plot ini untuk visualisasinya. Lalu yang kedua ini ada distribusi berlangganan per klasternya itu. Di sini juga kita sama bisa buat visualisasinya. Di sini juga dijelasin juga buat kalau visualisasinya itu ada bar chart proporsi per cluster yang telah dibuat dan disimpan. Lalu kolom cluster atau status berlangganan itu tidak ditemukan di data frame. Jadi antara disimpan sebagai gambar atau tidak ditemukan di data frame. Lalu pentingnya fitur untuk random forest. Jadi pertama mengambil nama fitur setelah one hot encoder. Lalu mengambil fitur importance dari klasifikasinya. Setelah itu kita print top 10 pentingnya fitur. Di sini kita bisa lihat hasil visualisasinya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh data dari hasil clustering itu sudah berhasil dimuat untuk visualisasi.
Di sini ada visualisasi kurva reservoir operating karakteristiknya untuk prediksi berlangganan. Jadi yang garis strip ini sebagai prediksi. Lalu yang ini merupakan hasil prediksi sebenarnya, yang garis merah ini. Bisa kita lihat kalau misalnya random forest AUC-nya itu sekitar 0,43 atau 43%. Setelah itu kurva disimpan sebagai foto karena sudah berhasil divisualisasikan. Lalu ini yang kedua adalah visualisasi distribusi langganan per klasternya itu. Ada 3, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya di cluster 0 ini proporsinya berlangganan itu 0,5, lebih sedikit. Lalu cluster 1 ini paling tinggi, bisa dilihat. Lalu cluster 2 itu yang kedua lebih tinggi. Jadi cluster 0 ini yang lebih rendah daripada cluster 1 dan cluster 2. Lalu di sini juga pentingnya fitur random forest ini ada 10. Jadi tagihan bulanan itu ada 0,104. Terus di usia itu ada 0,0090. Dan lainnya sampai ada jenis kelamin 0,01. Lalu di sini juga ada visualisasinya tentang fiturnya. Visualisasinya itu tagihan bulanan. Itu bisa lihat kita berapa. Jadi tagihan bulanan ini sekitar 0,10, tambah berlangganan juga kurang lebih 0,10. Bisa lihat juga usia, paket layanannya. Ini adalah fiturnya, dan ini adalah pentingnya fitur dalam berlangganan tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini berhasil menerapkan alur kerja ITL dan klasifikasi lengkap untuk analisis pelanggan berlangganan. Proses ITL menggunakan talent secara efisien, membersihkan dan menyiapkan data Proses ITL menggunakan talent secara efisien, membersihkan dan menyiapkan dataset. Lalu segmentasi pelanggan dengan Cummins mengidentifikasi 3 profil pelanggan berbeda berdasarkan pola pembayaran dan durasi berlangganan. Meskipun model klasifikasi churn menunjukkan performa awal yang perlu ditingkatkan, analisis pentingnya fitur menyoroti ada 4 prediktor utama, yaitu tagihan bulanan, rata-rata pembayaran, lama berlangganan, dan juga usia sebagai prediktor utama yang tadi, serta menunjukkan variasi tingkat churn di setiap segmen. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan potensi besar dan integrasi data untuk menghasilkan wawasan bisnis yang terarah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.